Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Apa kabar teman-teman Ganis? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi kisah terakhir dari dahsyatnya pertempuran di Karbala. Kemarin di video terakhir kita bercerita tentang duel Abdullah bin Umair yang memenangkan duelnya melawan Salim dan Yasar. Nah, setelah Salim dan Yasar ini tewas, kemudian lanjut pertempuran-pertempuran berikutnya, pertempuran super dahsyat ini, dan salah satu yang ikut bertempur di sini adalah putra dari Al-Husain yang bernama Ali bin Al-Husain. Dia bertempur dengan penuh semangat, berjuang, membela keluarganya, membela ayahnya, sampai akhirnya ada seseorang yang menikamnya dari belakang sehingga tubuh Ali Al-Husain itu tersungkur, wafatlah dia. Nah, ini nih ciri kejamnya pasukan Kufah. Jadi nggak cukup itu hanya menikam, menusuk, memanah. Setelah yang ditikam itu wafat, mereka akan memenggal kepala mereka dan memotong-motong tubuhnya. Nah, Ali bin Al-Husain ini dipenggal kepalanya dan dipotong tubuhnya di depan ayahnya Al-Husain. Nah, si ayah langsung berlari ke arah pembunuh Ali bin Al-Husain, menyerang pembunuh tersebut sehingga tewaslah pembunuh tersebut. Kemudian beliau menangis dan merengkuh tubuh Ali bin Al-Husain. Kemudian Al-Husain berkata, "Tolong bawa saudaramu ini dan kubur di belakang tenda." Jadi di tenda itu ada beberapa ahlul bait perempuan, ada adik-adik dari Al-Husain, kemudian anak-anak perempuannya. Di situ ada Zainab dan Fatimah bin Ali. Mereka para perempuan ini menangis histeris, sedih luar biasa, dan bahkan Al-Husain sempat menenangkan mereka. Nah, peperangan terus berlanjut hingga mendekati sholat duhur. Salah satu pengikut Al-Husain mengatakan kepada Al-Husain, "Wahai Khalifah, coba Anda lihat, sebentar lagi waktu duhur tiba. Demi Allah, nyawaku tebusannya. Aku ingin sekali melindungi Anda. Aku tidak akan membiarkan mereka membunuh Anda sebelum mereka melewati mayatku. Tapi sekarang sudah waktunya duhur, aku ridho ya Khalifah untuk sholat terlebih dahulu. Baru setelah itu kita lanjutkan lagi peperangan ini." Maka kemudian Al-Husain menyuruh seseorang untuk menghadap kepada pasukan Kufah agar menghentikan peperangan dulu untuk sholat duhur bersama-sama. Namun apa nih yang dikatakan oleh pasukan Kufah? Mereka tuh bilang dengan sombong, tuh bilang begini, "Percuma saja kalian sholat kalian tidak akan diterima." Maka Ibnu Mutahhir, salah satu pengikut Husain, berteriak, "Celaka kamu! Kamu kira sholat kamu yang diterima dan sholat keluarga Rasulullah tidak diterima? Awas kamu, mampus kamu di tanganku." Kemudian Ibnu Mutahhir berlari dengan cepat dan menyambar orang tadi. Berhasillah Ibnu Mutahhir membunuh orang tersebut. Namun dia juga tidak selamat dari serangan pasukan lawan yang jumlahnya memang luar biasa, berkali-kali lipat. Satu persatu keluarga Al-Husain terbunuh, sehingga 17 laki-laki dari keluarga Ali bin Abi Thalib semuanya habis. Yang tersisa ketika itu hanya Al-Husain. Saat itu Al-Husain kelelahan dan sangat kehausan.
tubuhnya penuh dengan luka panah. Maka ada seseorang yang menghampiri Al-Husain hendak memberi minum nih. Baru Al-Husain memegang air minum tadi, maka ada panah datang yang menusuk mulut beliau. Kemudian Al-Husain mencabut nih panah yang nusuk di mulut itu, dicabut, dan dia mengusap darah yang ada di wajahnya. Dalam keadaan lelah dan kehausan, Al-Husain merangkak menuju sungai yang ada di dekat situ dengan maksud ingin minum. Jadi biarlah saya minum dulu gitu kan. Namun pasukan Kufah yang sangat biadab ini, mereka tetap memanah Al-Husain sehingga ada panah yang tembus dari bawah dagu Al-Husain ke langit-langit mulutnya. Nah, kemudian ada lagi seseorang menusuk Al-Husain dari belakang. Kemudian ditikamnya bahu kirinya dan juga pundak kanannya, sehingga Al-Husain tersungkur dalam keadaan tidak berdaya. Bayangkan keluarga Rasulullah yang tersisa di tenda itu tadi ya, ada beberapa wanita yang tersisa, ada Zainab binti Ali, ada Fatimah binti Ali, dan putri-putri dari Al-Husain menyaksikan bagaimana Al-Husain dibantai dengan sangat kejam. Na'udzubillah min dzalik. Pembunuh Al-Husain ada 2 orang. Walaupun sebetulnya ada panah-panah yang sempat masuk terlebih dahulu ke tubuh Al-Husain, tapi yang menyebabkan Al-Husain itu sampai kehilangan nyawa beliau itu ada 2 orang. Yang pertama yakni Zurah bin Syarik At-Tamimi. Dia menebas bahu kiri Al-Husain dan pundak kanan Al-Husain yang membuat Al-Husain ini roboh, sehingga beliau itu merangkak ke tepi sungai untuk meminum airnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sinan bin Anas An-Nahai. Dia menghujamkan tombak ke selangkannya Al-Husain. Seketika itu Al-Husain menjerit luar biasa kesakitan. Kemudian tombak itu dicabut lalu ditusukkan lagi ke bawah dada Al-Husain oleh Sinan bin Anas. Maka tombak itulah yang mengakhiri hidup Al-Husain. Dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, Sinan tidak puas. Dia jongkok, lalu dia mengeluarkan belati dan memutuskan leher Al-Husain. Dengan bangga, dia membawa kepala Al-Husain kepada Ubaidillah bin Ziyad. Pergilah Sinan ke istana Ubaidillah bin Ziyad. Tapi ternyata Ubaidillah bin Ziyad saat itu tidak ada di istananya. Maka pulanglah Sinan ke rumahnya membawa kepala Al-Husain. Nah, sampai di rumah, An-Nawar, istri dari Sinan, menyambut kedatangan suaminya dengan gembira dan berkata, "Selamat datang, wahai suamiku. Apa yang kau bawa? Mana, aku ingin lihat." Nah, saat itu Sinan tuh sebenarnya sudah meletakkan kepala Al-Husain di bawah ranjang tempat tidur mereka. Jadi belum langsung memperlihatkan ke istrinya. Nanti
nanti akan kuperlihatkan padamu. Aku membawa sesuatu yang paling berharga dari dunia dan seisinya. Nanti akan kusampaikan selepas kita beristirahat lebih dahulu. Nah, kemudian beristirahatlah mereka, dan si An-Nawar ini istrinya tidak sadar kalau di bawah tempat tidur mereka, di bawah ranjang mereka tuh ada kepala Al-Husain. Nah, maka setelah beristirahat, ini sudah beristirahat, kemudian An-Nawar berkata lagi, "Wahai suamiku, orang-orang dari perang itu pulang membawa harta rampasan yang banyak, membawa emas dan perak. Lalu apa yang kau bawa? Kenapa belum juga kau tunjukkan padaku?" Kemudian dijawab oleh Sinan, "Aku membawa kepala cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain. Dia ada di bawah ranjang kita." "Celaka kamu, demi Allah! Terkutuk engkau! Laknat Allah akan menimpamu! Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi tidur bersamamu. Petaka akan menimpa engkau," jawab An-Nawar. Kemudian dengan marah, dengan emosi luar biasa, kemudian pergilah An-Nawar, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Maka esok harinya Sinan bin Anas menghadap Ubaidillah bin Ziyad. Datang dia ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Di hadapan Ubaidillah bin Ziyad diletakkan kepala Al-Husain, dibukakan kain penutup kepala Al-Husain. Maka saat itu Ubaidillah bin Ziyad dengan sombongnya memegang tombak dan dengan kurang ajar menusuk-nusukkan tombak tadi ke bibir dan wajah Al-Husain. Nah, ketika itu datang nih Anas bin Malik. Anas bin Malik menyaksikan hal tersebut, syok dia. Kemudian Anas bin Malik menjerit ketika itu, "Allahu Akbar, demi Allah, apa yang kamu lakukan? Singkirkan tombakmu itu. Demi Allah, aku melihat Rasulullah mencium Al-Husain di tempat yang kau tusuk itu. Terkutuklah wahai engkau, Ubaidillah bin Ziyad." Kemudian Anas bin Malik pergi sambil menangis sedih luar biasa. Nah, teman-teman, itulah tadi detik-detik kematian Al-Husain di Karbala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita. Ada kejadian apa saja setelah peperangan di Karbala itu. Pada hari saat terbunuhnya Al-Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari meratap laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti yang mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma. Jadi Salma ini pernah datang menemui Ummu Salamah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ketika itu masih hidup. Jadi Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Al-Husain terbunuh pada tahun 61 Hijriah. Nah, Salma ini datang menemui Ummu Salamah dan bertanya,
"Wahai Ummu Salamah, mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah lalu menjawab, "Semalam saya bermimpi tentang Rasulullah yang kepala dan janggut beliau berdebu. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, 'Mengapa engkau ya Rasulullah?' Rasulullah lalu menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain. Begitu dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khalifah. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi, keluarga Nabi, anak keturunan Nabi demi kursi khalifah, demi kursi kekuasaan. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Apakah para pembunuh Husain masih mengharapkan syafaatku kelak di padang mahsyar?' Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Al-Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal dia ini adalah anak dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Namun sayangnya anak beliau malah terlibat dalam pembantaian, pembunuhan keji keluarga Rasul, terutama cucu Rasul yakni Al-Husain. Nah, akhir hidup Umar juga sangat malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Amr atas perintah dari Mukhtar Asyqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian adalah Ubaidillah bin Ziyad. Bisa dikatakan ini malah justru tokoh utama pembantaian Al-Husain ya. Kala itu ia menjadi gubernur di Kufah. Dia juga yang mengirimkan 4.000 atau 5.000 pasukan untuk mengepung Al-Husain. Nasib hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal oleh pasukan Mukhtar hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya kala itu dimasuki ular. Yang ular itu, nih ngeri banget ya, ular itu tinggal di kepala Ubaidillah bin Ziyad sampai beberapa saat. Tokoh terakhir yang akan saya ceritakan yang membantai Al-Husain adalah Ali bin Yazid. Nah, dahulu setelah kepala Al-Husain dipenggal, ia lalu sempat menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi yang tragis juga. Diketahui dia itu mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar di depan rumahnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman Ganis, itulah kisah tragis hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian Al-Husain di Karbala. Lihatlah betapa hinanya mereka di dunia. Hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan. Hidupnya juga berakhir dengan kematian yang tragis.
Tentu kejadian demi kejadian itu baru siksa di dunia saja, belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat. Api-api neraka akan selalu menunggu kedatangan para pendosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita sebagai umat muslim memang sudah seharusnya menghormati para ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Nabi Muhammad. Kisah Al-Husain di Karbala ini tentu memberi pelajaran kepada kita untuk selalu berada pada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.